Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isaki Maulina. Saya duduk di kelas 6A KMI Pondok Pesantren Aliman Putri. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana sih sebenarnya cara belajar yang mudah, santai, efektif, tapi memberikan hasil yang sangat memuaskan. Kuncinya satu, jangan pernah tidur di kelas. Sengatuk-ngatuknya kalian, jangan pernah kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Dan dengarkanlah apa yang dijelaskan oleh para ustadz dan ustadzah. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena saya yakin ketika sudah pulang sekolah, ketika di luar jam pelajaran sekolah, kalian tidak akan memikirkan belajar sedikit pun. Jadi teman-teman, seriuslah ketika kalian di kelas. Dan diiringi dengan belajar, kalian juga harus berdoa puasa Senin Kamis. Karena salah satu dari manfaat puasa Senin Kamis itu ialah mencerdaskan otak dan pikiran. Dan satu lagi, tinggalkanlah maksiat. Karena disebutkan dalam mahfudzat, syakautu ila waqi'in su'ahifdi farsyadani ila tarkil ma'asi. Pada suatu hari, Waki mengadu kepada gurunya dan tentang kok saya susah sih dalam belajar, dan dikasih telah petunjuk. Apa itu petunjuknya? Yaitu tinggalkanlah maksiat. Jadi teman-teman, kalian harus meninggalkan maksiat kalau kalian ingin dimudahkan dalam menghafal. Baik, dan sebelum saya akan pergi dari sini, saya pesan satu kalian, jangan pernah malas belajar. Karena penyesalan itu pasti bakal di akhir. Tidak ada namanya penyesalan di depan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahla Sasa, saya duduk di kelas 3 KMI. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana sih belajar dengan mudah di kelas. Nah, jadi yang pertama adalah niat. Kenapa sih kita tuh harus niat? Karena niat adalah sebagai tanda bahwa kita mulai sesuatu yang kita tuju. Dan yang kedua adalah suhu batil ustadi wal ustadati. Kenapa sih kita harus bergaul dengan seorang ustadz dan guru? Karena dengan hal ini kita mencari sebuah ridho seorang guru. Bagaimana sih cara mendapat ridho seorang guru? Yaitu dengan tidak tidur di kelas dan memperhatikan pelajarannya dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah poin yang harus kita lakukan ada 3, yaitu manjada wajada, yaitu bersungguh-sungguh, dan man sobara bersabar, dan mansaro ala darbi wasola, yaitu beristiqomah. Dan yang keempat adalah yang paling penting adalah doa seorang ibu. Doa seorang ibu itu mustajab. Dan sekian dari saya, mungkin dapat membantu kalian dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatur Rabbaniyah. Saya duduk di kelas 4 KMI. Jadi di sini saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana sih cara belajar supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama adalah niat. Kenapa sih kita harus berniat? Karena innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi yang pertama kali perlu ditanamkan adalah niat. Niat untuk belajar, niat untuk thalabul ilmi. Yang kedua adalah usaha. Kalau kita sudah berniat, pasti kita punya cara untuk mewujudkan, untuk membuktikan bahwa kita memang sudah benar-benar Kalau kita sudah berniat, pasti kita mempunyai cara untuk mewujudkan bahwa kita benar-benar mempunyai niat tersebut. Misalnya, kita mempunyai niat untuk beribadah thalabul ilmi. Pasti kita mempunyai usaha untuk mewujudkan, untuk merealisasikan. Yang ketiga adalah dengan doa. Doa tanpa usaha itu kosong, sedangkan usaha tanpa doa adalah sombong. Kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang gak punya apa-apa, wajiblah kita berdoa. Karena Allah yang ngasih kita pemahaman. Kalau Allah gak ngasih kita pemahaman, gak mungkin kita akan paham dengan apa yang udah kita pelajarin.